Perkenalkan, nama saya Jemri Supriyanta Monop, Prodi Kepemimpinan Kristen semester 3. Di dalam mata kuliah Psikologi Sosial, kita akan membahas tentang pengertian altruisme, aspek-aspek altruisme, dan juga faktor-faktor altruisme. Pertama, pengertian altruisme. Dalam psikologi sosial, perilaku menolong sering disebut altruisme. Perilaku altruisme yaitu tindakan sukarela yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang tersebut. Selain pengertian dari altruisme, kita juga akan membahas tentang aspek-aspek altruisme. Di dalam aspek-aspek altruisme ada 4 macam aspek, yaitu yang pertama, kerjasama. Individu yang memiliki sikap altruis lebih senang melakukan pekerjaan secara bersama-sama karena mereka berpikir dengan bekerja sama mereka akan dapat lebih bersosialisasi dengan sesama manusia dan mempercepat menyelesaikan setiap pekerjaannya. Yang kedua, menolong. Individu yang memiliki sifat altruis senang membantu orang lain dan memberikan sesuatu yang berguna ketika orang lain sedang membutuhkan pertolongan, karena hal tersebut dapat menimbulkan perasaan positif dari si penolong. Yang ketiga, kejujuran. Individu yang memiliki sesuatu sikap yang lurus hati, tulus serta tidak curang, karena mereka mengutamakan nilai kejujuran di dalam dirinya. Yang keempat, kedermawanan. Individu yang memiliki sifat altruis memiliki sikap suka beramal dan murah hati terhadap orang lain. Selain aspek-aspek altruisme, kita juga akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku altruisme. Altruisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor personal, faktor situasional, faktor budaya, kategori penerimaan bantuan, dan kecerdasan emosional. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu faktor personal. Di dalam faktor personal ada 3 macam faktor, yaitu yang pertama, faktor evolusi. Perilaku altruisme menurut faktor evolusi dibentuk oleh keinginan untuk menjamin kelangsungan hidup gen seseorang. Seorang individu menunjukkan perilaku altruisme dengan harapan bahwa untuk mengingatkan kemungkinan bahwa mereka pada gilirannya akan mendapat perilaku yang sama. Yang kedua, faktor kepribadian. Perilaku altruisme muncul dikarenakan adanya karakteristik tertentu pada kepribadian. Memiliki empati yang tinggi ditandai dengan kecenderungan untuk memahami perspektif orang lain dan menanggapi secara emosional pengalaman yang dirasakan oleh orang lain. Faktor lain dalam kepribadian yang berpengaruh terhadap terciptanya perilaku altruisme adalah tingkat penalaran moral individu. Yang ketiga, religiusitas. Beberapa ajaran agama menekankan pentingnya bagi seorang individu untuk terlibat dalam perilaku kooperatif dan altruis. Faktor situasional. Penelitian yang pernah ada menunjukkan bahwa dalam memberikan pertolongan ternyata tidak ada bedanya antara perilaku kriminal, maka disimpulkan bahwa faktor situasional turut mendorong seseorang untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Dalam faktor situasional ada 5 macam faktor, yaitu yang pertama, model pengambilan keputusan.
Ada sejumlah fitur darurat yang menjadikan seseorang sulit untuk mendapatkan bantuan. Hal tersebut bisa disebabkan karena keadaan darurat yang langka dan kejadian yang mungkin tidak biasa. Yang kedua, faktor gairah. Seseorang mengalami gairah tertentu ketika melihat orang lain yang sedang mengalami rasa sakit dan penderitaan, sehingga kemudian ia termotivasi untuk berperilaku altruisme untuk membantu mengurangi gairah tersebut. Yang ketiga, faktor mood. Mood merupakan salah satu faktor situasional yang berpengaruh terhadap perilaku altruisme. Individu dalam suasana hati yang baik cenderung fokus pada aspek positif dari situasi. Yang keempat, faktor model. Seseorang menolong karena ada proses belajar melalui observasi terhadap model prososial. Perilaku altruisme dapat meningkat ketika perilaku tersebut dimodelkan oleh orang-orang tertentu. Yang kelima, faktor lingkungan. Menurut penelitian Carlson dan Miller, asalkan lingkungannya baik, keinginan untuk menolong meningkat pada orang yang tidak bahagia mencari cara untuk keluar dari keadaan itu. Menolong orang lain merupakan sebuah pilihan yang tepat baginya. Yang ketiga, faktor budaya. Budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesediaan orang untuk menyumbang dan membantu. Faktor budaya terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama, frekuensi untuk menolong. Individu dari negara-negara yang stabilitas ekonomi yang tinggi memiliki sifat lebih negatif terhadap perilaku menolong dibandingkan dengan negara-negara yang lebih banyak terjadi perang. Yang kedua, norma. Perbedaan dalam tingkat menolong adalah hasil dari perbedaan norma-norma dalam budaya norma. Dalam budaya norma mencakup harapan bahwa dengan memberi pertolongan, suatu saat akan diberi pertolongan, terutama bagi orang yang pernah kita tolong. Yang ketiga, termotivasi untuk membantu. Orang yang keyakinannya kuat terhadap keadilan dunia akan termotivasi untuk mencoba memperbaiki keadaan ketika mereka melihat orang yang tidak bersalah itu menderita. Yang keempat, kategori penerima bantuan. Perilaku altruisme juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang tergabung dalam kategori penerima bantuan. Ada 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor orang. Jenis kelamin memiliki pengaruh yang kuat pada seberapa besar seorang individu mempunyai kemungkinan untuk membantu orang lain. Yang kedua, norma timbal balik. Ada 2 bentuk norma sosial yang memotivasi seseorang untuk melakukan tingkah laku menolong, yaitu norma timbal balik. Ada 2 bentuk norma sosial yang memotivasi seseorang untuk melakukan tingkah laku menolong, yaitu norma timbal balik dan norma tanggung jawab sosial. Norma ini berlaku untuk hubungan sosial yang bersifat setara. Yang ketiga, faktor hubungan. Selain orang beserta dinamika dan bentuk, hubungan dapat mempunyai kaitan pada sejauh mana orang akan menerima bantuan. Kecerdasan emosional. Menurut Rahayu, seseorang bisa untuk melakukan pertolongan altruistis dengan cara menempatkan diri pada keadaan emosional orang lain. Demikianlah hasil diskusi kita mengenai pengertian dari altruisme, aspek-aspek altruisme, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku altruisme. Sekian dan terima kasih.